سبيل الدموع سبيل الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه وهداه. وقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat-Nya kepada kita dalam kesibukan kita meluangkan waktu untuk taklim pada malam hari ini. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan sunnahnya dan mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin Allahumma amin. Sesuai dengan tema kita adalah menggapai janji Allah Subhanahu wa taala. Allah punya janji enggak sama kita? Banyak janji Allah ya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim. Banyak. Innallaha la tukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah SWT tidak akan menyelisih daripada janji-janjinya. Allah Subhanahu wa taala banyak janji kepada kita. 1001 macam janji. Banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau kita simpulkan daripada janji-janji itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat kepada kita. Ada syaratnya. Janji bersyarat. Kalau kamu begini, maka akan begini. Kalau kamu begini, maka seperti ini. Maka tema kita pada malam hari ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Nasaihul Ibad. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Kata Rasulullah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba 5 perkara kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan baginya 5 perkara. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 perkara kepada seorang hamba kecuali Allah sudah siapkan 5 perkara yang lainnya. Mananya apa ini? Kita harus usaha 5 perkara sehingga janji Allah yang berlaku kepada kita akan diberikan apa itu? 5 perkara yang lainnya. Apa harus kita lakukan, ya kan? Yang pertama, la yu'tihillahu subhanahu wa ta'ala asyukra illa wa qad a'adda lahu az-ziyadah. Yang pertama kata Rasulullah, tidaklah seorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa syukur atas segala nikmat kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan baginya az-ziyadah,
tambahan daripada nikmat tersebut. Ini orang untuk bersyukur itu sebagian mudah, sebagian tidak. Kenapa orang bisa mengeluh, orang bisa bersyukur? Benar tak? Di masyarakat kita kalau ditanya di pagi hari, apa kabarmu? Apa kabarmu? Gimana kabar? Wah, macam-macam tuh bang orang. Alhamdulillah, begini. Itu orang yang merasa ada dari Allah itu nikmat. Tapi sebagian orang apa begitu? Tidak. Aduh. Nah, ini deh. Aduh. Ya. Kalau kita mendengarkan orang aduh itu reaksi kita gimana? Pusing juga kita ngerasa ya. Dia mengeluh ini dan itu, mengeluh ini dan itu. Yang kita rasa apa? Pusing juga ngerasain dia tuh. Dia pusing menceritakan gitu pada kita, pusingnya. Geser pusing itu sama kita lah, ya kan? Orang bisa merasa syukur. Kenapa? Ada perasaan atas dirinya, perasaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang nggak merasa diberikan oleh Allah, diberi sesuatu oleh Allah. Nah, maka dalam kajian kita harus tahu nih apa yang Allah sudah berikan kepada kita, sehingga kita bersyukur kepada Allah. Merasa nggak dikasih? Kalau tidak, yang terjadi itu kurang, benar nggak? Untuk urusan dunia kata Rasulullah, ada orang, manusia ini sifat manusiawi. Kalaulah manusia itu diberikan segunung berupa emas, maka dia akan bertanya, mana gunung emas saya yang kedua? Ketika dia diberikan yang kedua, maka dia akan nanya, mana gunung emas saya yang ketiga? Gunung emas loh. Ayo Pak, emas sekilo aja udah luar biasa. Ini gunung masih kurang, manusiawi itu Pak. Sehingga bagaimana seorang bisa merasa bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat? Terus tahu apa sih yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau tidak tahu, maka perasaannya ini Allah nggak pernah buat baik sama dia. Nikmat Allah itu kalau kita bagi secara globalnya itu ada dua. Ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Ni'matul ijad itu adalah nikmat kita dilahirkan di dunia. Itu nikmat besar oleh Allah. Kalau kita tidak diberikan kesempatan itu, nikmat yang lainnya nggak dapat. Ya, Allah menyatakan dalam Al-Quran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah, kata Allah sendiri, Allah lah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian. Yalah, yang mengeluarkan kita dari ibu kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masanya Allah itu mengeluarkan kita. Kalau bukan masanya dikeluarkan masalah itu. Ketika Allah sudah memang tentukan waktunya keluarlah. Masya Allah. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tidak mengetahui apa-apa. Bisa kita bayangkan, kita dulu tuh nggak tahu apa-apa loh. Nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa. Benar? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah berikan yang pertama as-sam', pendengaran. Berapa banyak orang itu punya telinga tapi nggak bisa dengar. Kita diberikan dengar macam-macam pendengaran dan semua suara, subhanallah, luar biasa, bisa membedakan suara ini dan itu. Oh, ini suara burung, ini suaranya Ustadz ini suaranya Ustadz ini, tanpa kita melihat bisa. Ini suaranya fulan, ini suaranya mesin.
Oh ini Honda, oh ini Yamaha. Saya tahu ya kan? Siapa yang memberikan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Ada apanya di telinga kita? Bisa membedakan. Itu nikmat yang Masya Allah tiada tara. Wal absar, dan penglihatan. Bisa melihat macam-macam warna dan warni. Warna-warni. Ada orang buta di Amerika, ya, itu bisa melihat, diberikan oleh seorang dokter zaman Pak Hari itu. Bisa melihat satu warna, itu membayar sekian ratus juta dolar. Nah kita itu tanpa membayar, tanpa diapa-apain, bisa melihat dengan segala nikmat yang ada. Betul enggak? Itu belum nikmat yang lain tuh. Bisa berjalan, bisa goyang kanan, goyang kiri. Ada Pak? Ketika nikmat ini dicabut oleh Allah sedikit aja, rasanya itu berasa banget. Kita bisa ngomong enak, gigi nggak sakit, ya nggak? Sakit gigi coba. Mau tahu kita. Orang bisa menolak satu ucapan di dalam lagu. Lebih baik sakit hati lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu tertolak. Mana ada? Belum tahu sakit gigi kayak apa. Itu baru gigi. Yalah. Ada orang tasyakuran. Samarinda itu ada orang tasyakuran. Kenapa Mas? Saya kemarin tidak bisa ngomong. Habis suara saya berbulan-bulan, sekarang bisa ngomong. Tasyakuran dia gede tasyakurannya. Ustadznya bilang astagfirullahaladzim. Ternyata kita bisa ngomong ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Nah, Allah buka satu aja tuh. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah dan semua rasa. Semua rasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afidah terutama bisa berpikir, otak bisa macam-macam dan sebagainya. Itu satu nikmat ijad. Kemudian ni'matul imdad, nikmat yang imdad panjang. Dalam kehidupan dunia ini seterusnya diberikan nikmat iman, Islam sebagai tiket kita masuk ke dalam surga. Sampean bawa duit, orang bawa duit banyak, datang ke pos depan. Mana KTP-nya? Mana datanya? Enggak pakai data, pakai duit. Boleh enggak masuk ke sini? Boleh, Pak? Enggak boleh. Duit saya banyak. Saya enggak perlu duit Anda. Saya perlu identitas Anda. Anda mau apa? Betul enggak? Nah. Masuk surga. Wow, saya ini punya itu, punya kekayaan dunia mana? Enggak ada guna. Yang saya bawa, yang sampean saya perlukan itu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu aja. Tidak yang lain. Yang diaplikasikan dengan iman, amal soleh. Sudah. Nikmatul imdad. Kita bisa beramal soleh. Macam-macam. Banyaknya amal soleh ini. Kenapa? Adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seorang ini kok bisa bersyukur karena dia merasa diberi oleh Allah. Nah, ada orang mengeluh kepada seorang kiai. Kiai, Allah itu kan maha melihat, maha mendengar ya. Iya. Tapi saya ini gak dilihatnya tuh, gak didengarnya tuh saya merintih. Apa? Masalahnya cuma dikit aja, gak punya cuan, gak punya duit. Saya ini perlu ini, gak punya duit aja urusannya. Wow. Itu kamu punya tangan. Berikan sama saya, tak hargai 1 miliar. Mau gak? Jangan. Matamu itu satu, tak ambil 1 miliar juga. Boleh gak? Tidak. Disebutin satu-satu nikmat Allah. Bagaimana kau katakan Allah gak bisa gak mendengar, gak melihat kepada dirimu, sedangkan segala sesuatu yang Allah berikan itu tidak bisa dihargai sedikit pun.
Yalah. Itu. Dari yang ada pada tubuh kita ini sudah kayak apa kita bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum yang lainnya. Itu. Orang makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau munajat kepada Allah, ya Allah, bagaimana saya ini bersyukur kepadamu? Ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tapi ya Allah, banyak sekali nikmat yang kau berikan, saya nggak bisa ngitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saya nggak bisa ngitung nggak bisa, syukurnya kayak apa? Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya, ucapkan olehmu setiap pagi dan sore, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu termasuk dalam bacaan kita wirdul latif, ya. Azkarus sabah wal masa. Zikir pagi dan sore. Bagaimana kita bisa menunaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan nikmat itu enggak terhitung? Nah, itu sudah Allah merangkumkan dalam ucapan kita, dalam syukur kita kepadanya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Wah, saya kalau bersyukur tambahnya apa? Tambahnya itu tambah apa sih? Ini mikirnya orang tambah itu materi yang ada. Oh, berarti saya kalau bersyukur dapat duit 10 juta, berarti jadi 20 juta. Itu pikiran kita. Yalah. Udah punya bini satu, disyukuri berarti itu pikiran kita itu. Satu aja nyaman, apalagi dua. La ilaha illallah. Lah kayak gitu. Keberkahannya ditambah. Nah, gitu loh. Keberkahannya ditambah, kebaikannya ditambah. Alhamdulillah punya bini ini, masya Allah baiknya. Nah, tambahnya baik. Nah, keberkahan az-ziyadah di sini Allah lah yang memberikan tambahan sama kita. Nah, gitu. Bukan seperti maunya kita. Maunya kita itu macam-macam tuh, Bang. Bisa nyeleweng-nyeleweng, bisa belak-belok kita, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wala yu'tihi du'a illa wa qad 'addalahul istijabah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba ad-du'a, doa. Doa ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki berupa doa. Nah, itu enggak mudah itu. Dan orang mau berdoa. Ada Pak, orang-orang itu malas berdoa. Awalnya kalau butuh begini, amin, amin. Kalau sudah enggak kurang butuhnya, turunlah, amin. Lama-lama aminnya panjang benar, amin, amin. Aminnya enggak habis-habis. Enggak selesai-selesai kalau doa. Doa panjang, malas deh. Perasaan itu enggak ada. Enggak ada perlu-perlunya sama Allah. Pas lagi, baru dia. Pas lagi butuhnya sama Allah, baru dia berdoa. Padahal doa ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi banyak doa. Dalam berbagai hal Nabi banyak doa. Termasuk apa doa? As-shalah huwa ad-du'a. Salat itu bagian daripada doa. Salat lama-lama, panjang-panjang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan doa. Lagi-lagi ketika Rasulullah salat panjang lama, ditanya, "Ya Rasulullah, bukankah dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawab Nabi? "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Apakah tidak pantas bagi diri saya ini sebagai hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Nah, syukur lagi deh, Pak. Ya kan?
Tidaklah seorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki berupa doa kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan baginya al-istijabah, dikabulkannya doa. Setiap doa itu dikabulkan oleh Allah. Maknanya apa? Ketika seorang itu berdoa, sungguh dia menarik janjinya Allah. Apa janji Allah? Ud'uni astajib lakum. Nah itu. Ud'uni, doalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan selalu mengabulkan doa-doamu. Ud'uni astajib lakum, pakai kalimatnya itu fi'ilnya fi'il mudhari' istimrar. Kalau kamu mau berdoa, selalu berdoa, aku pun juga akan selalu mengabulkan kau punya doa. Nah gitu. Istimrar, selalu. Kau berdoa, aku akan selalu. Nah, aku akan selalu mengabulkan doa-doamu. Orang berdoa ini apa perasaannya? Merasa butuh kepada Allah, ya kan? Nah, kalau nggak merasa butuh apa ya? Mau minta apa? Semuanya sudah dikasih. Banyaklah. Doanya apa? Nih, ketika seorang sholat, kemudian dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya dimasukkan ke dalam surga dan dibebaskan, diselamatkan dari neraka. Ini minim-minimnya doa nih nah. Ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minim-minimnya. Itu doa waktu puasa ya. Puasa aja doa kayak gitu, apalagi enggak puasa. Doa supaya dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan daripada neraka. Ketika seorang hamba habis sholat enggak berdoa kepada Allah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkanlah aku dari neraka, enggak berdoa. Neraka itu heran liatin hamba tersebut. Dia belum kenal saya, dia enggak tahu saya ini panas loh. Kok enggak meminta perlindungan kepada Allah untuk saya? Geleng-geleng itu neraka. Bisa. Hamba Allah gak minta sama Allah untuk diselamatkan dari neraka. Geleng-geleng bahasa kita. Kok bisa? Surga juga heran. Loh, dia belum kenal saya. Allah itu mempromosikan surga loh. Dan memberikan peringatan kepada kita manusia daripada neraka, betul nggak? Nah, habis sholat dia santainya, nggak doa sama sekali dia. Surga heran, neraka heran. Ya apa ini orang? Minimalnya kan gitu, ada zikir-zikir dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janji Allah Subhanahu wa taala, ud'uni. Jadi kita berdoa dulu. Nah, ini dengan doa kita niscaya akan menarik janji Allah Subhanahu wa taala untuk supaya Allah mengabulkan kita punya doa. Ini enggak doa sudah selesai enggak doa. Enggak gitu. Bagaimana para nabi berdoa kepada Allah? Bagaimana para nabi berdoa? Nabi-nabi loh doa. Berbagai urusannya mintanya sama Allah. Nggak punya anak, minta sama Allah. Punya masalah ini sama Allah. Itu banyak. Urusan anak itu loh. Ada kan orang nggak punya anak, larinya ke sana kemari, tanyai, sudah berdoa sama Allah? Belum. Lah, gimana? Para nabi itu berdoa. Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Nabi Zakaria itu umur 110. Bininya umur 90. Ada yang mengatakan 80. 80 Pak. Minta anak.
Nabi Zakaria udah lemah badannya, sudah Allah berikan kok. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang bagus. Apa yang diberikan oleh Allah? Dijawab sama Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Yahya. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ada memang orang itu dikasih anak cuma-cuma sama Allah. Habis kawin dah dapat ya punya anak. Itu beda rasanya dengan orang yang nikah belum punya anak terus berdoa. Wah, itu anaknya itu spesial itu. Oh iya. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita, tapi hakikatnya memberikan. Awalnya nggak dikasih, supaya apa? Dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Itu Allah senang. Allah senang ya. Supaya kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Kalau enggak itu, lenggang kangkung. Kita nggak minta ya dikasih. Nah, kayak gitu. Hasilnya anak juga beda. Anak yang dihasilkan dari doa. Salah satunya apa? Doa. Prosesnya dengan doa. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Allah berikan siapa? Nabi Ismail. Qala rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah berikan kegembiraan dengan anak yang halim. Halim itu sabarnya kelewatan. Sangat sabar. Sangat sabar. Kok bisa? فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Diajak berkorban di jalan Allah itu siap dia. Wahai anakku, ini Allah meminta pengorbanan. Biasa korban bapaknya itu kambing, sapi udah banyak. Tiap tahun itu 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta, tapi yang diminta sekarang ini kamu, gimana pendapat kamu? Hasil doa beda dengan yang nggak didoain, Pak. Apa kata beliau? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, kau laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jadi dukungan anak kepada ayahnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah Allah, dilaksanakan. Itu hasil doa itu, Masya Allah. Hasilnya luar biasa. Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang dihasilkan dari doa, salah satunya. Apalagi doa yang banyak. Doa Nabi Ibrahim ketika meninggalkan keluarga. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sisi rumahmu di Bakkah. Bakkah itu maknanya lembah. Mekah kotak gitu kan? Nah, kotak. Dia di bawah. Jadi dia itu kalau hujan banjir, kebanjiran makanya dia. Karena di bawah dia, di lembah. Ya. Ka'bah itu ada di bawah lembah. Rabbana inni askantum min dzurriyyati biwadin, dalam satu lembah. Ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman. Kalau orang menjelaskan tentang suatu hal yang jadikan risau, itu manusiawi loh, Pak. Ini kayak ngajari Allah bahasanya ya. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di satu tempat di Mekah itu yang nggak ada tanamannya. Siapa yang nggak tahu? Ya tahu lah. Tapi manusiawi dia.
Risau nih, nggak ada tanaman kayak apa. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah jadikan mereka anak turun saya, mereka yang saya tinggalkan itu supaya mendirikan sholat. Coba deh. Doa itu dikabulkan nggak? Dikabulkan sama Allah. Sampai kalau di Mekah orang jualan dengar azan tutup jualannya. Berapa banyak orang bercerita sudah deal harga barang dengar azan bubar, nggak jadi, mau beli enggak. Mantap ya. Tempat kita mah nggak ada pembelinya, nggak sholat, betul nggak ada? Ditungguinya itu warung toko, nggak ada pembelinya, nggak sholat juga, dengar azan. Kurang doa kita berarti ya kan? Nah, ya enggak. Itu hasil doa ribuan tahun yang lalu. Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana liyuqimus shalah, doanya tuh. Nah, kalau doa ini sudah bekerja, sudah berjalan, Masya Allah, kita bisa lihat hasil daripada suatu doa. Oh iya, ada orang itu ya masalah doa itu ada kalanya cash diberikan oleh Allah, ada kalanya besok, ada kalanya lusa. Terus minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, puluhan tahun sampai. Ada ya, orang tuanya doa nggak dikabulkan, kabulnya sama siapa? Anaknya. Nah kita ada kalanya nggak bisa ngalahin itu. Wah ini luar biasa. Baru anak kemarin sore loh, udah luar biasa ini. Kenapa? Bisa jadi itu karena doa orang tuanya. Nih, ada seorang Gus, ya, putra kiai. Putra kiai itu Masya Allah, dia mainan aja. Waktu sholat, waktu ngaji nggak ngaji dia, nggak ngaji, mainan sana kemari. Santri-santrinya itu kitab-kitab gede-gede itu udah mahir dia ngaji. Senior udah hebat jadi kiai juga sebagian. Ngajinya kitab apa? Ihya, kitab-kitab Minhaj, tebal-tebal, Kutubus Sittah. Anak kiai ini main-main aja. Begitu kiainya sudah tua, abahnya sudah sepuh, dia panggil anaknya, nah sini. Dia riyadhahkan, dikhususkan di dalam rumahnya untuk ditarbiyah. Tak lama langsung keluar dari rumah, pintar sudah. Nah, apa itu? Doa, ya kan? Doa, minta sama Allah. Langsung pintar, langsung jadi ustadz, langsung jadi kiai dia. Yang senior itu diajarinya sama dia. Nah, itu kenapa? Doa, lagi-lagi doa. Maka kita tidak boleh meremehkan sedikit pun daripada doa. Sampai doa itu ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu dengan doa-doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sesungguhnya tidak ada di antara doa orang yang dizalimi tadi dengan Allah Subhanahu wa taala hijab, penghalang di antara mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku tidak akan melepaskan, tidak akan membiarkan doa-doamu walau ba'dahin, sampai kapanpun juga. Nah, itu dia. Contoh siapa yang didolimi? Nabi Nuh. Nabi Nuh didolimi luar biasa oleh kaumnya. 950 tahun berdakwah. Kaumnya hanya 82 orang yang ikut Nabi Nuh. Dolim bener. Termasuk yang dolim siapa? Istrinya.
anaknya, kaumnya banyak, sebagian besar kaumnya itu. Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Dihancurkan seluruhnya. Dengan apa sebabnya? Doa. Tapi kita lihat berapa lama antara jarak Nabi Nuh berdoa dengan dikabulkannya doa. Berapa lama itu? 20 tahun. Berapa lama, Pak? 20 tahun. Jadi sampai kalau berdoa kok belum kabul. Nah, jangan sekali-kali kita mengatakan doaku kok gak dikabulkan. Kalau seorang berdoa kepada Allah, meminta satu hal, satu masalah, doa belum dikabulkan, kemudian dia mengatakan doaku tidak dikabulkan, maka sejak saat itu Allah gak akan kabulkan dia punya doa. Kenapa? Dia memutuskan harapan kepada Allah. Harusnya gimana? Doa, dan doa terus. Begitu. Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang langsung komunikasi dengan Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kejahatan Fir'aun. Fir'aun ini, ya Allah, dia sudah melampaui batas, menyiksa Bani Israel, membunuh 70.000 bayi di depan orang tuanya. Betul enggak? Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan seterusnya, kejahatan yang ada. Nabi Musa berdoa, ya Allah, inna fir'auna ala fil ardi. Ya Allah, sungguhnya Fir'aun itu dia melampaui batas, sombongnya luar biasa, hancurkan dia ya Allah. Apakah langsung dihancurkan? Tidak. Allah ngasih tempo daripada doanya. Orang yang dekat dengan Allah, kalimullah, orang yang langsung ngobrol kayak kita ngobrolan begini, itu dikasih tempo waktu daripada doanya Nabi Musa. Berapa lama? Juga dalam satu riwayat 20 tahun. Nabi loh, Pak. Nah, begitu. 20 tahun. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, dengan maunya Allah, doa itu dikabulkan. Yang jelas Allah sudah memberikan janji kepada kita untuk supaya kita berdoa pasti akan dikabulkan. Itu dia. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam satu riwayat beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, aku memohon kepadamu nafsan mutmainnah, hati yang tenang. Tu'minu biliqa'ika, yang yakin atas perjumpaan aku denganmu. Wa tarda biqada'ika, dan engkau ridha dengan apa yang kau pastikan kepadaku. Wa taqna'a bi'ata'ika, dan menerima apa yang kau berikan kepadaku. Itu salah satu doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan putus asa daripada doa. Banyak itu ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyatakan tentang doa, kisah tentang doa-doa para nabi, dikabulkannya doa-doa. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kamu, memberikan pertolongan kepadamu, iyansurkumullah fala ghaliba lakum, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Yang ketiga, wala yu'tihil istighfar illa waqad adalahul ghufran. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba istighfar. Istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, dan seterusnya. Illa waqad a'addalahul ghufran, kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan atas dirinya pengampunannya. Manusia ini
disebut apa? Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Betul enggak? Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Insan dari kata nasya, lupa. Lupa ini merupakan rahmat daripada Allah. Coba kita nggak lupa, Pak. Kejadian 10 tahun dan semuanya itu keluar dari apa? Selalu dalam ingatan kita. Apa jadi error mungkin otak kita ya? Ingat semua. Yang di rumah ingat, yang di perjalanan ingat, yang kemarin ingat, semuanya ingat dalam satu waktu. Bisa error itu. Kemudian sesuatu yang menakutkan kepada kita atau sesuatu yang menyenangkan banget sama kita, selalu ingat. Ketawa terus. Gendeng wong iki enggak suwe ya. Kalau dia ketawa-ketawa sendiri, kenapa? Kenapa kamu ketawa? Aku ingat ini. Nah, sewaktu aja itu bisa kayak gitu, apalagi selalu ingat. Wah. Maka Allah memberikan rahmat kepada kita dengan adanya lupa. Lupa sudah, lupa. Nah, ada sesuatu yang nggak boleh dilupakan. Itu apa? Tentang dosa. Nah, dosa, kekurangan kita. Dengan apa itu? Dengan istighfar. Ingat dosa, nangis kepada Allah, membaca istighfar. Ya Allah, ampunkan dosa ini. Nah, itu. Dosa. Dosa yang ada aja belum tahu kita sudah diampuni apa belum? Tambah dosa lagi. Kenapa orang bisa berbuat dosa? Salah satunya itu, dia lupa bahwa dirinya itu pendosa. Orang menunjuk, kamu pendosa. Dia sendiri pendosa nggak ngerti. Sehingga ada kala kita nggak mau membaca istighfar. Aku ini dosa apa? Dia sendiri lupa kalau dia ini pendosa. Betul tidak? Mau istighfar loh. Apa ya? Istighfar ngapain? Istighfar ini tidak mesti daripada dosa. Tidak mesti daripada dosa. Nabi SAW dalam satu hadis beliau menyatakan, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah fil yaum 70 marrah. Wa fi riwayatin 100 marrah. Sesungguhnya demi Allah, aku dalam setiap harinya itu tidak kurang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari 70 kali. Tidak kurang daripada 70 kali. Dalam hadis yang lain 100 kali. Mananya apa? Kita melihat Nabi ini kita kayak apa? Nabi yang dosanya liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosanya Nabi sudah diampuni. Yang dulu, yang akan datang, yang sekarang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kayak gitu. Nah, istighfar itu bukan berarti dari dosa. Mungkin kalau kita, ya pastinya kita daripada dosa. Nabi tidak dari dosa. Nabi dari mana? Dari cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala diaplikasikan dengan memohon ampun kepadanya. Orang yang cinta itu rasanya nih, orang yang cinta itu merasanya kurang dalam mengabdiannya dia dalam mengaplikasikan cintanya. Seorang kekasih bilang kepada kekasihnya, oh iya yangku, maafin aku ya. Kenapa? Tidak ada apa-apa, ada salah apa? Kenapa salah apa kah kamu? Tidak. Siapa tahukah mungkin aku nih hari ini salah. Gitu. Maafin aku ya. Orang yang cinta beneran loh. Selalu merasa kurang, merasa salah. Begitu. Salah, maafin aku. Maafin aku. Demikianlah Rasulullah SAW dalam istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana dengan kita? Dengan banyaknya dosa. Dosa yang sudah dilakukan belum tahu kita sudah diampuni apa belum. Nah, maka orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
nikmat atau rizki berupa istighfar, ucapan dia akan istighfar, itu sudah Allah siapkan baginya apa ya? Nikmat selanjutnya berupa al-ghufran, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mohonlah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala karena sungguhnya Dialah Maha Pengampun. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an satu amalan istighfar ini 3 diberikan oleh Allah khasiatnya. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau kamu dalam keadaan kekeringan akan diturunkan hujan yang berkah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah berikan harta yang berkah kepada kamu dan anak laki-laki. Ada orang datang kepada seorang ulama yang bernama, kalau nggak salah, Ibrahim bin Adham. Tanya, Syekh, ada 3 orang datang bergantian. Syekh, saya dalam keadaan kekeringan, kampung saya, kebun saya, banyak istighfar. Ulang orang. Syekh, saya punya anak perempuan semua, kepingin anak laki, banyak istighfar. Ada nggak orang kayak gitu, Pak? Ada ya? Lanang kabeh anake. Bikin lagi. Lanang lagi sekali. Kepingin perempuan maksudnya. Ada perempuan semua. Pingin laki. Nah, istighfar. Anak saya alhamdulillah 6. Lahirnya siksak. Laki, perempuan. Laki, perempuan. Laki, perempuan. Gimana Ustaz bikinnya? Ada caranya. Sampai orang di mana itu kecamatan bikin kakak itu, dia keluar daripada tempatnya, kantornya. Pak, bikin kayak gini gimana caranya? Emang bikin kue apa? Allah lah yang bikin kayak gitu. Enggak, maksud saya anak saya ini perempuan semua, kepingin laki. Wah, jadi anak emas itu, ya kan? Enggak boleh lah yang kayak gitu. Saya termasuk orang yang enggak suka membedakan anak dengan jenis kelamin, nggak boleh. Laki semua, perempuan jadi ratu dia. Perempuan semua, laki keluar raja dia. Nggak begitu. Nabi nggak membedakan masalah kayak gitu ya. Yursilis sama alaikum midrara, diberikan. Datang lagi orang. Saya dalam keadaan kesusahan, masalah harta, bla bla bla, macam-macam urusan, banyak istighfar. Muridnya bertanya, Syekh, ada 3 orang punya masalah yang berbeda, solusinya cuma 1, istighfar. Kenapa? Kamu nggak baca ayat Allah dalam surah Nuh? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dalam hadis Nabi, "Lau akhtatum", kalaulah kamu berbuat dosa, "hatta tablugha khatayakumus sama", sampailah dosamu itu sundul langit. Penuh dunia ini, kolong dunia ini penuh dengan dosamu. Kemudian kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tataballahu alaikum, pastinya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatmu.